Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajrul Falah, NIM 12402183290 dari jurusan Ekonomi Syariah UIN Tulungagung. Pada praktek pengalaman lapangan gelombang ketiga, saya sebagai peneliti melakukan kajian di lokasi dengan judul Inovasi UMKM dalam bertahan hidup di era pandemi dan pasca pandemi COVID-19 berdasarkan analisa strategis. Pada fenomena abad 21 ini terdapat sebuah krisis pandemi global yang bernama COVID-19 atau coronavirus 19, di mana pada awalnya hanya menyerang sebuah dunia kesehatan yang di situ akhirnya menyebabkan krisis kesehatan. Namun dengan seiring berjalannya waktu, ternyata krisis kesehatan tersebut merambah pada krisis perekonomian atau krisis ekonomi global. Ketika membahas mengenai krisis ekonomi, maka sektor-sektor perekonomian pun pasti akan terdampak, dan salah satunya yaitu UMKM. Perlu diketahui bahwa UMKM adalah ujung tombak atau guardian ketika tahun 1997-1998 terdapat krisis. Dan krisis tersebut bernama Krismon 1957-1998 atau bisa dikatakan sebagai krisis Asia. Dan di situ tentunya Indonesia terkena. Nah, kemudian pada tahun 1997-1998 UMKM lah, usaha mikro kecil menengah inilah yang menolong Indonesia dalam menghadapi krisis 97-98, di mana bisa dikatakan UMKM adalah pahlawan yang menolong para korporasi-korporasi besar yang gagal hutang dan failit atau gagal menghadapi liabilitas dan keuangan internal perusahaan. Maka dari itu perlu diketahui UMKM berperan sangat penting sekali di zaman 97-98. Akan tetapi melihat kondisi pandemi global 19 coronavirus ini, ternyata justru UMKM lah yang menjadi sasaran empuk dan yang menjadi dampak paling terkena pada sektor ekonomi. Data statistik membuktikan bahwa sekitar 96-97% penyerapan tenaga kerja ada di UMKM. Ketika pandemi global virus 19 COVID ini menyerang UMKM, maka yang paling terkena dampak adalah perekonomian makro, tentunya di negara Indonesia. Maka dari itu timbul pertanyaan, bagaimana cara UMKM ini bisa survive dan bisa menjadi pahlawan lagi seperti 97-98 yang mana akan menolong perekonomian makro Indonesia. Maka jawabannya adalah menurut peneliti di situ ada 2 poin, yaitu pertama UMKM harus berinovasi di era modern ini. Kemudian nomor 2 adalah UMKM harus berani go digital. Maka di situ timbul kata kunci, ketika ada inovasi dan digitalisasi, maka di situ kata kuncinya adalah bisnis online dan marketing online. Pada PPL kali ini saya akan meneliti sebuah UMKM yang bergerak di bidang furniture, yang di situ ketika saya melakukan observasi, ternyata menurut ownernya, beliau merasa terkena dampak dari pandemi global ini sangat dalam sekali, sehingga menyebabkan arus keuangan yang agak dalam tanda kutip ada kegagalan. Kemudian terdapat sebuah serangan dari digital global, di mana globalisasi menyarankan untuk semua sektor perekonomian global bergerak di bidang digital. Jadi mau tidak mau
peran individu dalam berbisnis dan usaha sekarang sudah bergeser ke arah inovasi dan digital. Maka dari itu penelitian saya di UMKM Bintang Ilmu tersebut menghasilkan sebuah wawancara dengan ownernya berupa inovasi owner dalam bergerak di bidang digital ke depannya seiring dengan adanya lockdown dari pandemi global coronavirus 19 ini. Perlu diketahui bahwa Bintang Ilmu sesungguhnya bukan hanya bergerak di satu sektor perekonomian saja, karena Bintang Ilmu juga bergerak diversifikasi ekonomi berupa bisnis mineral juga. Oleh sebab itu, ketika ada serangan pandemi global, dampak yang dialami memang sangat terasa, namun bisa diatasi dengan dukungan atau support dari diversifikasi produknya. Maka dari itu, produk yang sekiranya bisa menopang produk yang lain akan bisa menutupi arus keuangan produk yang terkena dampak. Kemudian, produk yang terkena dampak harus berubah atau bergeser ke inovasi yang lebih lanjut, tentunya dengan memanfaatkan digitalisasi. Contohnya seperti sosial media dan e-commerce. Tanggapan dari pihak lembaga praktek sendiri sesungguhnya di era pandemi ini membuat inovasi baru untuk membuat tim IT atau tim yang bergerak di bidang khusus digital, tentunya untuk pemasaran barang-barang furniturnya, agar di era pandemi ini meskipun terdapat lockdown atau pembatasan jarak atau pembatasan antara orang, tetap orang bisa beli dari rumah melalui sistem digital atau sistem atau online sistem berupa sosial media maupun e-commerce tersebut. Maka dari itu, digitalisasi ini sangat perlu untuk dirancang menurut tanggapan dari pihak lembaga praktek itu sendiri. Judul penelitian kali ini saya fokuskan pada analisa strategis berupa analisis SWOT. SWOT adalah Strength, Weakness, Opportunity, and Threat, atau bisa diartikan analisa mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi tentunya fokus pada perusahaan, khususnya bagi UMKM. Kekuatan atau strength adalah situasi internal organisasi yang berupa kompetisi, kapabilitas, sumber daya yang dimiliki organisasi yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk menangani dan ancaman. Implementasi pada organisasi atau bisnis usaha Bintang Ilmu sendiri, dia mempunyai kekuatan yang sangat strategis, yaitu berupa geografis atau wilayah yang strategis, yang di pinggir jalan, di keramaian, dan banyak orang yang melakukan kegiatan ekonomi. Kemudian memiliki daya saing tinggi sebab banyaknya stok barang yang dia miliki. Kemudian tidak kalah penting, ownernya sangat up to date dalam model barang yang akan dijual di pasaran. Kemudian nomor 2 yaitu analisis mengenai kelemahan atau weakness, di mana artinya adalah situasi internal organisasi di mana kompetensi, capability, SDA organisasi sulit digunakan untuk menangani kesempatan dan ancaman. Implementasinya di toko Bintang Ilmu sendiri yang bergerak di UMKM furnitur adalah skala usaha yang masih kecil atau belum berkembang, dan ditambah kualitas SDM yang kurang, kemudian disertai kurangnya pengawasan serta kontrol oleh petinggi atau manajer UMKM kepada karyawan yang melakukan penjualan secara buruk. Nomor 3 yaitu peluang atau opportunity, yang dimana artinya situasi eksternal organisasi yang berpotensi menguntungkan. Organisasi-organisasi yang berada dalam satu industri yang sama secara umum akan merasa diuntungkan bila dihadapkan pada kondisi eksternal tersebut. Implementasinya yaitu identifikasi terhadap peluang yang dimiliki UMKM Bintang Ilmu adalah permintaan pasar yang tinggi di daerah Mojokerto dan sekitarnya, ditambah daya jual beli masyarakat yang relatif stabil meskipun pada musim pandemi terdapat pengurangan pendapatan.
Kemudian ditambah banyak acara festival furniture di berbagai daerah yang bisa diikuti sebagai promosi penjualan. Ditambah maraknya digitalisasi marketing membuat bisnis online terbuka lebar untuk para UMKM dalam membantu penjualan barangnya. Yang terakhir adalah analisis ancaman atau threat, di mana artinya adalah suatu keadaan eksternal yang berpotensi menimbulkan kesulitan, di mana organisasi-organisasi yang berada dalam satu industri yang sama secara umum akan merasa dirugikan, dipersulit, terancam bila dihadapkan pada kondisi eksternal tersebut. Implementasinya yaitu identifikasi terhadap UMKM bina ilmu. Ancamannya adalah persaingan yang banyak, ditambah akhir-akhir ini bertambahnya penjualan barang-barang furniture di daerah sekitar oleh toko-toko yang baru buka. Kemudian ditambah munculnya model-model barang baru dari penjual lain yang up to date membuat persaingan semakin bergengsi. Ditambah rendahnya daya beli masyarakat terhadap barang-barang yang berkualitas tinggi akibat penurunan pendapatan masyarakat di era pandemi, yang membuat produk-produk atau barang-barang yang mahal yang berkualitas tinggi jarang terjual. Ditambah persaingan digital semakin kencang yang membuat penjualan online akan sedikit terhambat. Sekian dari video saya kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada salah atau keliru mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.